Ya, mungkin beberapa dari kita pernah nih merasakan ya ketika membaca berita tentang gejala virus corona, tiba-tiba, aduh kok rasanya tenggorokan kita agak gatel, atau merasa sedikit meriang pas dicek, ternyata suhunya normal ya, serta mengalami kecemasan yang berlebihan tentang kesehatan. Nah, mungkin saja Anda mengalami gangguan psikosomatik, kalau tadi kata dokternya gejala corona-coronaan. Corona-coronaan. Dan untuk membahas lebih jauh apa itu psikosomatik, sudah tersambung bersama kami dokter spesialis kedokteran jiwa Omni Hospital Alam Sutra, Dr. Andri. Good morning, Dr. Andri. Good morning semuanya. Ya, dokter. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Ya, meskipun kita baik-baik, tapi kan kita sebagai pewarta seringkali membacakan berita soal corona akhir-akhir ini kan, Dok. Bahkan di rumah kadang kita baik-baik aja, tapi begitu kita masuk ke kantor, kemudian merasa tenggorokan gatal, kemudian hidung tersumbat. Padahal sebenarnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih, Dok? Ya, karena pemberitaan yang terus-menerus dimanapun ya, kita baca di koran, nonton TV, dan di medsos, di WhatsApp grup keluarga, semuanya bicara tentang hal ini. Maka jadinya sepertinya akan lama-lama kita jadi merasa jangan-jangan nih, walaupun gejalanya itu tadinya mungkin kita anggap biasa, sepertinya jadi mirip gitu dengan gejala-gejala yang selama ini dikaitkan dengan virus corona ini gitu. Jadi kadang-kadang yang tadi saya bilang di video YouTube itu, karena memori kita ini dan pusat kecemasan kita ini satu tempatnya yaitu di amigdala, ketika cemasnya aktif maka ingatan-ingatan itu akan kembali aktif gitu, dan kemudian didekat-dekatkan seolah-olah kayaknya nih jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya kena corona, saya harus periksa gitu. Dan saat inilah kita perlu berpikir lebih realistis, lebih rasional berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Nah, bukan berarti harus santai terlalu, tapi memang harus rasional. Sebenarnya tapi bisa dicegah nggak sih, Dok? Dan bagaimana nih sebenarnya cara membedakan gangguan psikosomatik dengan gejala yang benar? Apa sih yang harus kita lakukan begitu, Dok? Ya, sebenarnya kalau saat ini yang memang kita harus lakukan adalah menjaga diri ya, kebersihan diri dengan baik, imunitas tubuh yang harus dipertahankan, dan harusnya sih jangan sampai kecemasan itu berlebihan, karena kecemasan berlebihan sendiri akan mengganggu sistem imun itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita malah cemas, tadinya imun kita bagus, tiba-tiba kita jadi buruk karena kondisi kecemasannya. Nah, membedakannya tentunya biasanya kita tahu ya, kemarin udah berkali-kali kita disebutkan ada hari-hari di mana kondisi yang berkaitan dengan virus corona ini, hari pertama sampai hari ke-15. Nah, ini yang kita harus lihat secara objektif. Memang ini kan virus, sebenarnya virus itu kan tidak sarankan untuk misalnya menggunakan antibiotik, karena saya lihat ada beberapa orang yang saking ketakutannya dia makan antibiotik saat ini, padahal itu kan buat bakteri kalau antibiotik, bukan buat virus gitu. Jadi orang mulai nggak rasional melakukan banyak cara agar bisa terhindar seolah-olah. Yang paling penting rasionalnya harus dijaga supaya kita bisa menjaga diri dengan baik. Nah, perbedaannya dengan psikosomatik biasanya tuh tadi tiba-tiba kita gejalanya tuh habis baca atau habis kebanyakan dengerin media ngomongin soal corona, tiba-tiba kok kita merasa loh nggak enak ya leher kita, terus rasanya kayak meriang, padahal sebenarnya pasti suhunya ya paling cuma 36 gitu ya, jadi nggak disebut demam, tapi memang harus hati-hati. Namun saya harus ingatkan memang virus ini kan suatu kondisi yang dihadapinya itu oleh daya tahan tubuh kita sendiri, atau pengobatannya pun simptomatik. Kalau demam bisa dikasih paracetamol atau seperti itu, kecuali sudah berat yang misalnya ada sesak napas, ya sesak napas, batuk pilek, demam tinggi, nah itu harus segera ke rumah sakit. Oke, Dok, kalau pada akhirnya kita sadar nih ya, atau kita menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita rasakan ini adalah sebuah gangguan yang dinamakan psikosomatik. Lalu bagaimana penanganannya dari dalam diri kita sendiri meyakinkan bahwa oh ini adalah psikosomatik? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama adalah sebenarnya saya meminta untuk coba kita break time dulu dah. Kita istirahat dulu dari asupan-asupan media yang terlalu intens ya. Kalau bisa misalnya satu hari itu cukup 1 jam saja lah kita misalnya baca yang berkaitan dengan corona. Nah, memang susahnya nih sekarang buka WhatsApp dimanapun selalu share-nya itu berita tentang corona. Gitu. Mungkin kita harus sedikit banyak lepasin dulu dah HP-nya dari kita sendiri gitu ya. Walaupun mungkin kepengen update, cuman kasih waktu lah. Jadi biar supaya otak kita tuh tidak terus rusak. Dan lakukanlah hal yang lain. Misalnya teman-teman yang sekarang kerja dari rumah,
kan tentunya tidak terus-terusan megang HP kan, mungkin mengerjakan hal yang lain, bersih-bersih rumah, apalagi sekarang lagi musim DBD ya, demam berdarah, jadi bersih-bersih rumah juga tuh, jangan sampai kita mikirin corona ternyata kena DBD lagi nantinya. Nah dok, ini kalau misalnya kita melihat dari gejalanya, gangguan psikosomatik ini sebenarnya ada bedanya atau ada persamaannya nggak sih dengan anxiety attack atau panic attack? Jadi gini, gejala psikosomatik itu adalah gejala fisik yang dikaitkan karena aktivitas sistem saraf otonom yang berlebihan. Jadi di dalam otak kita ini ada parasimpatis dan simpatis, seperti ada yang ngegas dan ngerem gitu. Nah, ini kalau lagi dalam keadaan cemas, itu tidak bisa dikendalikan, jadi sepertinya dia jalan sendiri. Jadi awalnya mungkin stres biasa, kita merasa ya stres lah, tekanan ada karena virus corona ini, di mana-mana ekonomi melambat, misalnya agak sepi. Nah kemudian setelah itu kita melihat ternyata kondisinya kok makin lama membuat kita stresnya itu nggak bisa kita kendalikan. Jadilah kita cemas karena amigdalanya kelebihan beban. Setelah cemas itu terjadi, respon fight or flight itu terjadi. Artinya kita tuh seperti kayak bersiap siaga selalu gitu. Aduh ada apa nih di depan kita nih, nanti gimana nih tahun depan? Kok penerbangan banyak di cancel, saya harusnya kesini nggak jadi, pernikahan dibatalin. Hal-hal seperti uncertain itu yang membuat kita lama-lama menjadi burnout. Nah burnout itulah timbul gejala cemas dan depresi, kadang-kadang bahkan seperti merasa putus asa, yang bisa menyebabkan terjadinya gejala-gejala psikosomatik. Jadi itu urutannya seperti itu. Nah dok, mungkin kalau kita tahu bahwa itu adalah kita merasa psikosomatik begitu ya, bahkan kalau ini bisa semakin parah, mungkin bisa menimbulkan panic attack itu tadi mungkin ya dok ya? Jadi kalau misalnya gejala cemas itu sendiri memang bisa terjadi. Saya punya pengalaman di praktek beberapa minggu terakhir ini, itu pasien yang lama, yang sudah 2 tahun, 3 tahun sembuh, itu datang kembali karena mulai merasakan cemas yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi kondisi seperti ini memang kalau sudah parah, cemas itu maka bisa terjadilah gejala panik. Jadi debar-debar, perasaan seperti sesek, kayak nggak bisa nafas gitu, itu kan juga terjadi sebagai respon dari flight or flight tadi. Nah, gejalanya kan mirip tuh, kalau sesek, aduh jangan-jangan saya sesek nih. Cuman bedanya kalau psikosomatik itu kan sesaknya itu paling 10-15 menit, setelah itu mereda dia gejalanya. Sedangkan kalau misalnya dia virus corona, mungkin kan seseknya setiap hari, bahkan bertambah berat, seperti itu. Ya dok, kalau dari sudut pandang kesehatan jiwa ini sebenarnya faktor apa saja yang memperparah gangguan psikosomatik dok? Apakah misalnya seperti gender, atau umur, atau mungkin keadaan kesehatan fisiknya begitu berpengaruh nggak sebenarnya dok? Sebenarnya kita tahu bahwa sepertiga penduduk dunia ini pernah mengalami gejala-gejala kecemasan. Jadi bukan cuma stres saja, tapi juga sudah sampai cemas. Dan kalau kita lihat secara global, memang kecemasan itu lebih dominan terjadi pada kasus-kasus di mana orangnya itu mengalami misalnya punya kepribadian perfeksionis, ya, tipe A personality. Jadi orangnya itu maunya sepertinya serba cepat, semuanya seperti maunya dia. Nah, ketika kondisi sekarang ini yang banyak informasi, makan ini, nanti makan vitamin ini, jangan ini, nanti pakai disinfektan segala macam tuh, buat dia itu kalau dia nggak bisa membuat semuanya seperti yang dia mau, dia jadi cemas sendiri, dia jadi capek sendiri. Dan itulah yang bisa menimbulkan gejala psikosomatik. Kalau perempuan dan laki, kalau untuk cemas sih rata-rata seimbang. Jadi perempuan maupun laki, tua dan muda sekarang tuh nggak berbeda jauh. Itu cukup sama kayak gitu prevalensinya. Dok, terakhir dok, mungkin ada himbauan untuk masyarakat di masa pandemi corona seperti ini, seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini? Saya kira tetap harus menjaga kesehatan ya, jaga imunitas tubuh dengan baik, tidur yang baik, makan yang cukup, bagus dan bergizi, kemudian tetap hindari kontak erat dengan orang lain, jauhi perkumpulan-perkumpulan yang memang tidak perlu, dan satu lagi, kurangi membaca hal-hal yang mungkin bisa memicu kecemasan kita. Dan sebarkanlah optimisme, jangan cuma negatif aja yang dibaca gitu ya. Jadi jangan yang, aduh banyak yang meninggal nih, coba yang sembuh berapa. Coba baca, oh ilmuwan sudah menemukan. Dan harus diingat bahwa ambillah sumber dari yang terpercaya, misalnya website di WHO, kemudian dari Perhimpunan Dokter Spesialis di seluruh Indonesia gitu. Ada mereka memberikan seperti untuk awam ya, edukasi-edukasi. Jangan hoax atau hoax yang gampang, apalagi dari WhatsApp grup ya, kadang-kadang kan cuma tinggal ubah sedikit tuh di WhatsApp bisa jadi bermasalah kayak gitu. Nanti bikin kita tuh kayaknya nggak bisa
masuk yang positifnya. Karena kecenderungannya otak kita ini lebih gampang masukin yang negatif, lebih dari 80% daripada positifnya. Dan jangan lupa memang harus time out lah. Kalau kita bisa winning off ya dari kondisi seperti ini. Artinya kita belajar untuk melepaskan sedikit banyak lah dari media-media yang membuat kita jadi makin tambah cemas. Baik. Terima kasih Dr. Andri sudah sharing, berbagi ilmunya tentang apa itu psikosomatik dan sebagainya dan apa yang harus dihadapi masyarakat saat ini. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Rian.